apa kabar? Senang lagi bisa kembali dengan aku Lucky di acara Babe Belajar Bareng Jenius bersama Satu Televisi. Hari ini spesial banget karena pastinya kita akan ngobrol bareng dengan sosok inspiratif yang bisa menambah wawasan kita. Di sini sosok inspiratifnya tuh masih muda dan udah jadi role model untuk banyak orang. Program ini hadir buat teman-teman yang ingin untuk mengembangkan diri, dapat insight baru dan pastinya makin pede untuk berkarya. Jadi bukan sekedar sharing, tapi bakal dapat tips yang bisa langsung dipraktekin. Tapi seperti biasa, kita akan ngobrol bukan hanya dengan aku aja, aku akan ditemani oleh partner kece. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sambut Elia. Hai, halo Halo, semuanya, halo Lucky. selamat pagi, Pagi, El. pagi semua. Boleh kenalan dulu nih sama Sobat Satu, biar Oke, lebih akrab. heeh. Kenalin aku Elia, jadi aku akan nemenin ngobrol kali ini di Babe bareng Lucky. Iya, Betul. Di Babe kali ini kita bakal bahas apa nih? Soalnya heeh, di episode sebelumnya kita kan udah bahas soal self improvement. mhm. Kira-kira sekarang kita mau bahas apa nih, El? Oke, jadi tema kali ini nih, Luk, Hmm, Young Creator Future Leaders. Jadi hmm. kita bakal bahas gimana anak muda bisa berdaya lewat kreativitas digital sekaligus memimpin perubahan positif di masyarakat luas, Luki. Hmm, Gitu. tapi tentunya kita nggak cuma berdua dong. Mm-mm. Hari ini kamu bahas siapa nih? Bawa narsum kece dong Sobat Genius pastinya dan satu TV. Jadi kayaknya mereka nggak sabar ya Betul. buat langsung aja kita sambut Kak Yoga Aditya Widiansyah. Selamat pagi, Selamat Pagi pagi Kak juga. Yoga. Yoga. Oke, langsung aja heeh, sapa-sapa teman-teman satu TV dan Sobat Oke, Genius semua. halo teman-teman Satu TV. Iya, Ya, heeh. baik. Jadi saya Aditya Yoga Widiansyah. Biasa dipanggil Kak Adit atau biasanya Kak Yoga juga boleh nih, tergantung enaknya Hmm, aja manggilnya gimana gitu. boleh. Oke, gitu. Gimana Sebelum kalau itu kita panggil Mas Yoga oh aja nggak sih? boleh, Boleh boleh. banget. Mas Yoga Mas boleh juga ya? boleh sih. Oke. Oke. Emang cocok gitu panggil mas-mas gitu ya. Oh, Mas, oke. Mm-mm. Kita duduk aja ya, soalnya ini kan ngobrol santai bukan Mhm. sidang skripsi jadi biar gak tegang Oh, gitu. benar Pantes banget. kali ini Silakan. bisa tegang soalnya. Oh, Oh, oke. Iya. Oke, silakan silakan, lanjut silakan. Kak Iya, Yoga ya. siap. Oke, jadi kali ini kita udah ditemenin sama narsum keren. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu kita sibuk cari kopi ya. Iya. Kali ini kita bakal mengobrol santai dan pastinya membawa insight dan energi yang positif dari Kak Yoga ini, Mas Yoga gitu. Oke, jadi teman-teman, profil singkat nih tentang Kak Yoga. Beliau adalah seorang content creator muda yang karyanya sukses menginspirasi banyak orang. Jadi selain itu, Mas Yoga atau Kak Yoga juga aktif sebagai duta genre kota yang artinya nggak cuma berkarya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas Logi dan suatu TV Hmm, semuanya. Heeh. berarti ini cepet banget ya kamu bawa Mhm. orangnya, Iya sesuai dong. dengan tema kita hari ini. Iya. Udah konten kreator muda plus duta genre kota juga ya. Mhm. Iya, Hmm. gitu ya. Kayaknya makin penasaran nih ya, Mhm. gimana sih Kak Yoga bisa sampai di titik ini? Kok Kak Yoga sih? Kebiasaan nih, Heeh. Mas Mas Yoga. Yoga, biar heeh. Mas Yoga bisa sampai di titik ini, pastinya kan ada beberapa rintangan yang dihadapi. Mhm. Tapi untuk itu kita akan kasih jeda pariwara terlebih dahulu biar lebih santai ya sih. Mhm. Jangan kemana-mana, tetap di Babe Babe bersama bersama Satu Satu Televisi. Televisi. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah kenalan sedikit dengan Mas Yoga. Mhm. Sekarang waktunya kita gali lebih dalam soal gimana sih perjalanan Mas Yoga bisa sampai di titik ini. Iya. Karena biasanya ya di balik konten yang kelihatan simpel tuh ada cerita panjang dan perjuangan yang ekstrim Nggak gitu mudah, mungkin. heeh, Betul. Kayak gitu kita ya. kalau biasanya bikin reels IG atau story itu Iya. ngeditnya bisa 5 jam tapi uploadnya cuma 3 Lima- menitan. Heeh, Nah, Jadi relate. upload biasanya. Nah, nah itu. gitu. Gitu ya, heeh. Oke, langsung aja kita langsung tanya ke Kak Yoga nih. Kak Yoga boleh nggak sedikit cerita Mm-mm. mungkin ataupun banyak juga nggak apa-apa nih, awal mula Kakak terjun di dunia content creator itu kayak gimana sih? Dan apa momen yang bikin Kakak yakin
mau serius di bidang itu? Oke, Nah, baik. Mungkin saya agak jelaskan dari bener-bener mhm, awal kali ya, Kak, ya, Mhm. nggak apa-apa ya? nggak apa-apa dong. Jadi saya tuh percaya bahwa dirimu adalah cerminan dari apa yang kamu konsumsi. Itu dia teman-teman ya. Oh. Jadi buat teman-teman juga mungkin bisa dimasukkan ke dalam hati dan pikirannya dan Hati mungkin dan kebiasaannya pikiran. sehari-hari juga, Oke, dirimu adalah cerminan daripada yang kamu konsumsi. iya. Dan pada waktu itu saya berusia mungkin sekitar kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Lupa Iya, usia berapa, heeh. tepatnya tahun 2015-16-an waktu Oke, itu. Mhm. 15, 16. Pada zaman itu YouTuber-YouTuber yang terkenal, yang merajalela waktu itu mungkin Kakaknya tahu kayak Bayuska, Iya, Oh, tahu. seperti Bayuskat. itu kan sangat merajalela ya, dan saya sangat menyukai untuk menonton video-video tersebut sampai Sampai bener-bener menghabiskan waktu luang saya gitu, Kak. Mmm. oh. Sehingga tapi pada waktu itu, memang bapak saya itu adalah seorang ibaratnya kreator juga tapi pada zaman dulu gitu. Oh, kreator ya Iya, berarti ya? Legend dong berarti? Iya, dia suka legendary. bikinin bukan kreator sih lebih tepatnya sebenarnya videografer gitu. Oh, iya. Bapak saya Mmm. itu videografer di bidang pariwisata. Oh, Dulu emang sering video-video kayak study tour, heeh. terus buku sekolah yang album tahunan gitu-gitu Mhm. dalam Iya. bentuk video yang outputnya masih CD tuh, Kak. Jadi masih emang Oh, Oh, jadul banget iya. iya. pada waktu itu. Sehingga akhirnya di rumah pun banyak banget something berbau video. Kayak misal Ah. contohnya CD-CD tersebut, Iya. kamera-kamera jadul, Oh, dan karena emang habit bapak ya untuk ngevideo momen-momen yang ada di keluarga, akhirnya kebawa tuh sama saya, kebawa kayak, "Ini apa sih, Pak?" Gitu, oh, penasarannya anak iya. anak kecil gitu Iya, kan. Heeh. "Apa sih ini, Kak? Kok kayaknya menarik," gitu, iya, nyobain, kok seru ya ngevideo-video gini ya. Akhirnya ikutanlah dari situ, karena emang dibiasain dari bapak juga, iya. dan karena emang tontonan saya, apa yang saya konsumsi seperti itu, jadi saya nggak cuma nonton nih, Kak, akhirnya pengen ngebuat ulang. Gimana sih Mmm. kalau misalnya saya coba buat yang seperti itu tapi dengan versi saya? Nah, nyoba ngebuat seperti Oh. itu akhirnya Keren. saya contoh kayak Agung Hapsah mungkin zaman dulu ya, saya Iya. coba bikin emang bener-bener plagiat dulu, Kak, Oh, kalau bisa heeh. dibilang agak-agak plagiat gitu. Teman-teman juga emang dulu banyak yang akhirnya ngata-ngatain tuh Oh. plagiat, Kayak niruin plagiat. A, B, C segala macam. Oh, Tapi gitu. nggak apa-apa, at least yang kita tiruin itu adalah hal baik. Iya, Iya, Nah, seperti itu. benar. betul. Karena emang pada dasarnya karya itu nggak ada yang bener-bener original, Kak, zaman sekarang. Iya, benar. Yes. Iya, jadi Gitu. kita harus bener emang menggali banyak referensi dulu, baru kita akan menemukan ciri khas kita sendiri yang bener-bener Mhm. Iya. original dari kita, Oh, gitu. gitu. Jadi Awalnya dari situ, Kak. dimodifikasi gitu ya, Kak, cara Mhm, referensinya. bener Emang banget. dari ayahnya turun ke Iya. anaknya, buah jatuh Nggak tidak jauh jauh dari dari pohonnya. pohonnya, Pohon Atau mungkin udah gitu. jatuh sepohon-pohonnya ini, Aduh, karena saking aduh, semuanya. ketiban. waduh, Kak. Aduh, ketiban. Jangan dong, ini ya. Betul. Gitu ya, oke. Jadi gitu ya awalnya Luk ya. Mhm. Mhm, Keren keren keren. Terus nih, Kak Yoga, kalau boleh tahu tantangan besar apa yang yang Kak Yoga hadapi sekarang ini? Gitu. untuk sekarang ini atau Iya, mungkin ya dari dulu? mungkin bisa jadi yang dulu juga sih. Pokoknya Mhm. tantangan deh, tantangan. Gimana? Tantangan karena emang saya start-nya itu dari pada waktu pembelajaran, pada waktu intensif belajar ya, Iya, Mhm. pada waktu SD waktu itu, adalah membagi waktu antara pelajaran dan juga creating itu iya. gimana gitu. Mmm. Membagi waktu itu yang susah. Tapi Mmm, sebenarnya kalau sekarang itu jauh lebih gampang karena ekstra-ekstra ataupun organisasi di sekolah itu banyak yang mewadai hal-hal tersebut sebenarnya. iya. Contoh kita suka bikin konten nih, kita bisa Betul. masuk OSIS, Oh, bisa iya iya Bener iya juga iya. ya. bisa turunin Heeh. potensi kita di PDD dan Iya, sebenarnya bisa benar. gitu Oh. dan banyak juga sebenarnya media-media lain yang memplatformi hal tersebut gitu untuk Iya. zaman sekarang. Heeh. Nah, kalau misalnya yang paling susah adalah sebenarnya menurut saya konsistensi dalam Ah, mencari waktunya itu, Kak. iya betul Itu yang betul. menurut saya susah dan saat ini saya pun sebenarnya masih coba untuk mencari jalan tengahnya nih. Iya, Gimana caranya membagi waktu antara kesibukan saya di duta, iya, antara pekerjaan saya juga, dan Mhm. juga heeh, content creating by personal gitu, by personal purpose gitu. Itu iya, yang mungkin agak sedikit susah. oke. Tapi ya Bisalah step ya, by Kak, step ya, tentunya bisa juga heeh, gitu. gitu. Jadi hambatannya tadi mungkin konsisten itu tadi ya, Kak, ya, Iya, kebanyakan bener ya? Iya, terus banget. ngatur Mhm, waktunya juga karena dulu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan udah ada dari sekolah juga yang menyediakan, tempat untuk mengembangkan iya dirinya. Iya, bener banget. bener, gitu. Salah Betul. satunya tadi ikut OSIS dan akhirnya jadi PDD gitu kan ya, Mhm. Kak, Iya, ya? bener. Mhm, Tapi Kak Yoga nih kalau aku mau tahu ya, pernah nggak sih kayak Kakak Yoga tuh, udah edit berapa lama tapi nggak jadi di-upload kayak gitu? iya, pernah nggak, Kak? Nah, itu adalah tantangan terbesar anak mungkin Gen Z ya zaman Iya, sekarang Ah. gitu. oh, Kebanyakan itu
contoh simpel di story aja ya. Mhm. Iya. Story 15 detik atau 30 detik gitu. Mereka udah edit bagus-bagus segala macam, tapi taunya nggak jadi diupload gitu. Kadang akhirnya kan ketika mau diupload berpikir awalnya mikirnya bagus tuh, Mhm. tapi lama-lama dilihat, kok ada yang aneh ya? Mhm. Kok ini ya, nanti kalau misalnya responnya gini gimana? Contoh kita Iya. upload muka gitu, "Hai guys, hari ini saya lagi ada di satu TV," misal gitu. Heeh. Awalnya bagus tuh, "Wih, selebgram banget nih," nah gitu. Nah. Ih. Tapi ketika 2 kali, 3 kali dilihat, kita bakal lama-lama kebanyakan orang nih bakal Iya. mikir, "Alay ya," Nah. segala macam. Gitu akhirnya. Itu tantangan terbesar anak Gen Z zaman sekarang. Bener. Nah, yang sebenarnya seharusnya kita nggak boleh mikir seperti itu. Iya, ya Kak Iya, ya. Pede aja gitu ya. pede aja gitu, Heeh. karena sebenarnya sosial media itu adalah gimana cara kita mengekspresikan diri Betul, kita. betul, Kita. betul. Jadi ekspresi itu tentang perspektif dan perspektif itu sangat subjektif. Jadi nggak harus Oh. semuanya sama, ketika orang berpikir beda ya udah itu perspektif mereka aja Betul, gitu. Iya. betul. Kita juga nggak harus mikirin mereka, Mhm. dan kalau misalnya nggak sesuai dengan mereka, ya udah gitu. Yang penting purpose yang kita mau sampaikan asal itu di bidang yang positif, itu udah tersampaikan dengan baik. Yang penting gitu Oke. aja. Wah ini jadi pelajaran banget sih buat aku. Soalnya aku sering Heeh. banget, Kak, udah bikin konten, Iya. mau di-upload kayak, "Aduh jamet banget ya ternyata," Iya. gitu. Jadi bukan hanya kita aja yang merasakan, Mhm. tapi seorang konten kreator yang sudah punya puncak seperti ini pun Iya. juga pernah Iya. Bener banget, yang pasti Mhm. lewat step by step tadi ya prosesnya itu kan. Betul. Sebenarnya itu normal sih pada Gen Z, apalagi remaja ya, itu Mhm. normal banget. Contoh kayak ibaratnya tidak kepedean atas konten yang dibuat tadi, Mhm. mungkin juga masalah konsistensi, itu Iya. sebenarnya by progress saja gitu. Karena pada Oh. pada akhirnya kita akan menemukan sistem atau workflow yang bagus supaya kita itu pede gimana, Iya. supaya kita itu konsisten gimana. Itu Betul. by time Bener aja banget. gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas soal tantangan nih. Heeh. Mungkin kita nanti akan membahas soal hubungannya antara anak muda dan Mhm. juga konten kreator itu seperti apa. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Babe Babe bersama bersama Satu Satu Televisi. Televisi. Oke, kita balik lagi ya pastinya. Dan kita sudah dengar tadi cerita inspiratif dari Mas Yoga, Kak Iya, Yoga, benar. tentang perjalanan jadi konten kreator. Tapi ternyata prestasi beliau nggak berhenti di situ ya kan Luk ya. Jadi Kak Yoga juga dipercaya sebagai duta genre kota. Wah penasaran ya ceritanya Iya. gimana? Oke langsung aja kita tanya Kak Yoga nih pertanyaan yang pertama. Oke bisa diceritain ya Kak ya, apa sebenarnya makna jadi duta genre kota itu buat Mas Yoga? Kak Yoga. Baik, jadi simpelnya seperti ini ya. Kita bahas fundamental genre itu sendiri Mhm. sebenarnya. Genre itu adalah generasi berencana, Iya. bagaimana remaja itu mempersiapkan dirinya untuk masa depan mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau saya itu sebenarnya ber kalau saya pribadi itu berfokus di soft skill. Oke, soft skill. Sebenarnya kalau saya Heeh, pribadi itu heeh. berfokus di skill development sendiri. Jadi Oh ada iya. salah satu substansi genre Heeh. itu yang bertujuan untuk mengembangkan skill daripada Mhm. remaja itu sendiri gitu. Karena Mmm. pada dasarnya gini, Mak, remaja itu banyak yang berpotensi di Kota Blitar, bahkan Iya, di Tulungagung sendiri, bahkan mungkin di Indonesia lah ya. Di banyak Indonesia ya itu banyak sekali remaja berpotensi. yang sebenarnya berpotensi pada Bener bidang banget. mereka masing-masing. Iya. Tapi at the end mereka itu nggak mengetahui potensi mereka sendiri gitu loh. Mhm. Kayak saya itu apa sih? Saya itu spesialisasinya di bidang apa sih? Mereka menganggap potensi mereka itu cuma hobi mungkin, atau mungkin cuma sekedar habit yang dilakukan setiap hari untuk mengisi waktu luang, seperti itu, yang pada akhirnya potensi tersebut tidak disalurkan dengan baik pada Mhm. media tertentu gitu. Oke. Yang akhirnya itu akan merembet gitu, Mbak, akan domino efek. Mhm. Oh. Iya, ketika SMA itu seharusnya masa yang paling baik untuk mereka menentukan jati diri. Mhm. Untuk Mencari mereka, gitu ya? iya, untuk mereka menentukan arah hidup mereka Arah. itu mau dibawa kemana, itu adalah fase SMA kalau Oh menurut iya, saya. SMA. Jadi ketika mereka kuliah nanti, mereka nggak harus bingung dulu nih, Mhm. kayaknya aku FEB bagus deh, Tap tapi ini cocok nih, tapi heeh. kayaknya Ilkom cocok nih, atau masih Heeh. bingung. Harusnya kuliah itu harus udah sangat tertuju. Heeh, bener banget itu. Remaja itu harusnya seperti itu. Nah, SMA itu adalah masa yang paling baik ketika ingin mencari jati diri. Itulah kenapa pada SMA itu ada yang namanya ekstrakurikuler. Oke, Iya, heeh. sebenarnya kan tujuannya buat itu, buat mewadai potensi siswa supaya ada medianya untuk dikembangkan ke depannya gitu. Siapa tahu dari
skill tersebut itu bisa Mhm. menjadi salah satu tujuan daripada kehidupan mereka. Nah, Mhm. saya ikut Duta Genre berfokus pada hal tersebut sebenarnya, Kak. Jadi Mmm. konten-konten yang saya keluarkan itu Iya. sebenarnya juga linear terhadap hal tersebut. Heeh. Kalau kalian punya potensi, ya tunjukin Iya, gitu. Itu benar. bukan pamer, itu namanya personal branding. Nah, Ah, misalnya kayak itu gitu loh. loh, Iya. bener Kan banget sering itu, Kak. denger ya kayak gitu Iya ya. iya, heeh. Ya kurang lebih hal-hal berkaitan seperti itu yang bener-bener saya tekankan gitu. Karena banyak, Kak, di lingkungan saya itu anak-anak remaja ketika dia kuliah, at the end karena dia kuliah emang hanya mengikuti ibaratnya gengsi, Iya. kemauan orang tua yang sebenarnya tidak sesuai dengan potensi mereka. Mhm. Akhirnya ketika mereka output dari after kuliah tersebut, mereka nggak tahu tuh, Nggak sesuai ya? nggak sesuai. Heeh. Akhirnya Oh. pekerjaan yang didapat pun tidak sesuai dengan Dengan Apa potensi yang yang itu, mereka heeh, betul. diimpikan gitu. juga. Iya sih. Heeh. Itu sih yang mungkin jadi, apa ya, sebuah tantangan dari Mhm. anak-anak SMA. Bener banget. Contohnya aku sih pernah ngalamin hal itu. Gimana tuh? Ya kayak gitu, di waktu mau jenjang perkuliahan, Heeh. aku tuh masih belum tahu apa yang harus aku ambil, Aku juga relate sih gitu. sama lu Iya, kayak Dan gitu. ternyata bener. baru sekarang dapet Hmm. jawabannya. Aku setelah bayar UKT ternyata, oh ternyata aku salah jurusan. Ya Nah, udah Iya. deh akhirnya harusnya bisa cara ini dari dulu aja gak sih? Iya, harusnya ya. Nih Kak, aku aduh gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, kan sebenarnya sekarang ya ketemu Iya, ini mungkin bener. lebih tepatnya di waktu ini kita memperbaiki diri lagi dan juga bisa Bener. memotivasi semua Betul. Karena nggak ada kata gitu. terlambat loh, Kak. Iya gitu. betul, tapi alhamdulillahnya Iya. aku nggak melenceng sih, maksudnya masih Mhm. jalan yang agak Masih lurus lihat. gitu Oh, loh. oke. Lurus yang ke religius apa lurus yang gimana nih? Ya bisa Bisa lah, gitu, oke. ya Nanti bisalah, sesuai dengan yang kamu passion ya. betul. Lurusnya relatif Kak ya. Betul, Lurusnya tuh relatif. kayaknya jalan tol gitu jadi Oh, masih oh. lebar gitu. Lebar. Mau Betul. megang gua juga Megangnya susah. boleh. Iya Oke iya, oke betul oke. betul. Mhm. Next pertanyaan nih Kak Boleh, Yoga, heeh. silahkan. Menurut Mas Yoga, Kak Yoga, bagaimana peran anak muda dalam membangun citra kota, terutama lewat kreativitas digital? Kreativitas digital, Mhm. baik. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat di kota kita sendiri ya, kota kita masing-masing itu kan pasti ada yang namanya ibaratnya spesialisasinya. Iya. Potensi-potensi yang emang bisa diangkat dan mungkin oleh pemerintah kota itu dijadikan program yang emang dispesialisasikan. Oke, Dari spesial. potensi-potensi yang emang potensial banget gitu, Iya. potensi-potensi yang diutamakan. Jadi kita para remaja itu sebenarnya bisa banget loh, kayak misal kalau misalnya di digitalisasi ya, kita Iya. bikinkan konten. Oh. Konten itu teman-teman ya, nggak harus melulu tentang kita katakanlah tempat wisata ya, nggak harus melulu kita tentang mereview tempat wisata tersebut. Kalau Tapi misalnya kita mau mengangkat tempat wisata, nggak Mhm. harus tentang, "Halo teman-teman, ini ada wisata baru nih, lokasinya di sini, tempatnya bagus, Oke enak." oke. Nggak harus tentang seperti itu. Iya. Jadi kalau kalian punya personal branding yang jelas, katakanlah musisi ataupun Oke. katakanlah kalian pinter videografi nih, ya Heeh. kalian bisa loh jadiin tempat wisata itu sebagai katakanlah video sinematik untuk kalian Oh. storytelling atau mungkin kalau musisi dijadikan background untuk Heeh. tempat Iya iya. musiknya yang Jadi mungkin bisa bagus. linear. Akhirnya kan dari situ bisa mendapatkan dampak juga untuk tempat wisatanya. Oh, Heeh. ada tempat bagus ya, Iya, cocok nih benar. buat seperti ini. Iya. Jadi ketika kalian ingin mengangkat sesuatu, itu nggak harus melulu meleburkan diri kalian dalam sesuatu tersebut. Oke. Sesuatu itulah yang harus kalian kolaborasikan dengan personal branding kalian, dengan potensi kalian Heeh. untuk menghasilkan sesuatu yang tentunya akan menjadi ciri khas kalian nanti ke depannya. Oh gitu. Jadi nggak harus promosi tempatnya di mana gitu kan Bisa ya? sebenarnya. Jadi bisa terselubung lah ya. Iya, Bener. Ada pas bener. ini loh aku Ada di makna sini tersebutnya gitu. gitu. Iya, biar jati diri kalian itu juga nampak. Mhm. Iya, biar personal branding kalian itu juga ada gitu ketika nanti kalian mengangkat something yang emang bener-bener ingin diprioritaskan tersebut gitu. Ini dari Oke. tadi jawaban Mas Yoga bener-bener menurut aku kayak Masya Allah tabarakallah Masya gitu. Allah tabarakallah ya. Jadi Mas Yoga ini tuh bukan cuma konten kreator Heeh. untuk dirinya Udah, saja, heeh, tapi untuk kotanya. Bener. masyarakat luas dong Betul. pastinya Berarti gitu. ini bisa dibilang aset kota dong. Iya dong, ya nggak sih? Aduh. Bener gak ya? Tapi kalau atlet kan aset negara, Iya. aset negara kan. Iya Kalau ini betul. aset kota. Tapi kota. kalau jadi aset aku boleh. Oh, boleh banget tuh, Kak. Aduh, boleh nih. Aduh. Oke, kita lanjut di Aduh. belakang nanti ya. Bisa takut aku. Gitu ya. Next lagi nih pertanyaan. Jadi gimana nih Kak, kalau menyebutkan contoh nyata kontribusi Kakak sebagai duta genre kota, kayak misalnya program atau karya yang pernah Kakak lakukan gitu. Eits, gak usah dijawab dulu Kak. Heeh. Tapi Setelah jeda pariwara berikut ini, jangan Oke. kemana-mana, tetap di Babe bersama Satu Televisi.
Oke, pertanyaan lagi nih buat Mas Boleh Yoga, banget. Kak Yoga. Contoh nyata kontribusi Mas Yoga sebagai duta genre kota nih, kayak apa sih? Terus misalnya program atau karya yang pernah Mhm. Kak Yoga lakukan tuh apa aja gitu? Jadi kita itu di genre Kota Blitar ada Mhm. yang namanya GEMA program kita ya. Gema, apa tuh GEMA Gema? itu Genre in Media, Oh, singkatan akronim dari Genre in Media. iya. Jadi kalau menurut saya gini, sebenarnya lingkungan kita para remaja zaman sekarang Mhm. itu ada 2, Mbak. Apa tuh? Jadi lingkungan depan mata Ya? dan juga lingkungan depan layar kaca. Nah, itu Oh, dia. bener ya? Dan Heeh. menurut saya yang paling intens pada zaman sekarang adalah lingkungan depan layar kaca. Itu Mhm. yang screen time-nya wah, kan pada akhir-akhir ini viral nih, Heeh. lomba-lomba banyak-banyakan screen time. Screen Dan time. banyak orang itu kan screen time-nya gila-gila banget, Mbak, Iya. 17 jam atau segala macam gitu, Heeh. banyak gitu kan. Iya. Dan apabila kita memanfaatkan screen time yang banyak tersebut Iya. untuk make something Menghasilkan. positif gitu ya, Oh, iya. untuk ibaratnya membuat mereka, mengedukasi mereka kepada hal yang Oke. positif, kenapa enggak gitu. Iya, Jadi bener tuh. Genre in Media ini Mhm. bertujuan untuk mengedukasi tentang masalah remaja, Iya. edukasi pranikah, Oke. di sosial media yang tentunya masif digunakan oleh remaja gitu. Jadi buat teman-teman Mhm. juga yang mungkin pengen ngedukasi, pengen Mhm. memberikan insight kepada khalayak masyarakat umum, salah Ya. satu media yang paling baik, yang gratis juga, itu Heeh. adalah media digital, sosial media Oke, gitu. itu pastinya salah satu konten kreatornya kamu ya? Iya, salah satu Semua konten ya? kreatornya saya Oke, juga gitu. dan juga emang kita ada divisinya sendiri kan ya Heeh. di divisi media, jadi nggak Heeh. semuanya saya, Kak. Oh, iya Jadi ya. saya tuh Ada beberapa kali bagian juga masuk frame gitu, nggak semuanya mhm. saya. Beberapa kali juga Oh, menyampaikan pesan yang mungkin saya ingin sampaikan gitu. oke gitu, keren keren. Luar biasa banget ya, Kak. Iya Berarti, dong. dari, jawaban dari Kak Mas Mas Yoga Yoga. tadi, Mhm, bisa berkesimpulan bahwa duta genre kota tuh bukan Mhm. cuma sekedar gelar aja, tapi tentang Iya. mhm, aksi nyata untuk bener banget. masyarakatnya, Heeh, ya itu Betul. tadi gitu. apa, mengedukasi lewat Gema tapi heeh. Nah, gema. itu yang paling Lucu ya namanya, sih, Yes. gema. Gema, Mhm. mhm. Gema Selot bukan? Bukan, bukan dong. Itu Bukan ya? edukasi juga sih, Itu kan Itu edukasi juga. termasuk, tapi Termasuk, iya. ya bukan hanya itu gitu. iya, Dan contohnya itu Heeh. tadi ya. Betul. mhm, Dan dari Mas juga kita juga Mhm. bisa belajar bahwa jadi young creator itu Mhm. bukan cuma soal bikin konten, tapi juga gimana karya kita tuh bisa punya dampak positif gitu. Jadi iya, nggak hanya berdampak bagi kita aja, Mhm. tapi masyarakatnya juga. Heeh, iya, bener bener banget banget, dong. Hmm. mhm. Oke, lalu ya itu tadi Iya, karena kebanyakan juga konten kreator sekarang itu cuma heeh, nyari traffic ya. Nah, Jadi traffic. ketika betul. mereka nyari traffic, nyari keuntungan di situ, Heeh. mereka hanya membuat something yang berbau kontroversial Mhm. tanpa memperhatikan efek sampingnya. Mungkin Betul. anak-anak yang lihat Oke. bakal gimana, Heeh heeh. mungkin nanti dampaknya pada lingkungan remaja itu seperti apa. Mereka belum memperhatikan hal seperti itu. Padahal Mhm. seharusnya karena kemasifan Indonesia ini di bidang sosial media itu harus kita Iya. manfaatkan untuk hal yang positif Nah, Bener gitu. betul. banget. Karena itu salah satu kampanye paling murah, salah satu media edukasi Hmm. paling murah Iya, yang dan paling free ya. masif. Heeh. Iya. Berarti tuh kita memang bener-bener butuh sosok yang kayak Mas juga kayak gini Heeh ya. dong Wah, iya. pastinya. Butuh menyaring konten-konten yang setiap hari kita lihat Nggak tuh. cuma menyaring tapi juga Nah, menghasilkan. betul. Mhm. Soalnya tadi Betul. katanya apa yang kita konsumsi Mhm. adalah cerminan dari Diri diri kita. kita. Iya, Iya, itu harus bener. selalu diingat tuh. Heeh. Iya. Mhm mhm. Masih Mhm. banyak banget ya kayaknya insight yang tadi udah dikasih ya. Terus mungkin setelah yang satu ini ya, kita bakal ada next segmen. Oke, tetap di Babe Babe bersama Satu televisi. Televisi. Oke, nah kita ngerasa ya udah sampai di segmen akhir aja ya. Betul. Heeh. Aduh, Saking nunggu pisah nih serunya. kita. Enggak dong. Saking Enggak ya? serunya, jadi nggak kerasa waktunya udah semakin menipis, Iya, semakin sedikit. menipis. Kita bakal ketemu lagi dong pastinya. Oke, tapi sebelum itu, Iya. boleh dong Mas Yoga kasih tips sederhana tapi powerful nih. Jadi yang bisa langsung dipraktikkan teman-teman semua supaya berani mulai berkarya dari sekarang gitu. Gimana tipsnya? Baik, untuk berani mulai berkarya dari sekarang teman-teman ya, Mhm. tentunya step yang paling awal kita harus lakukan adalah mengenali diri kita sendiri gitu. Oke, Jangan ya. sampai kita mengalami yang namanya Setuju. krisis identitas di mana Mhm. kalian benar-benar nggak tahu kalian itu di bidang apa, kalian itu Mhm. spesialisasinya sebagai apa, kalian nggak tahu, jangan sampai seperti itu.
Bagaimana cara kalian mengenali diri kalian sendiri? Kita lihat, kira-kira selama kita melakukan habit, kegiatan, Mhm. atau bahkan rutinitas apapun selama kehidupan kalian ini, yang paling berkesan, yang paling berdampak baik kepada masyarakat, dan ketika kalian melakukan itu ada fun, ada bentuk positif yang terbentuk dalam hati kalian, itu di bidang apa nih kira-kira? Oke. Mungkin kalian bisa meditasi, bisa menenangkan diri, evaluasi diri untuk menemukan hal tersebut. Nah, kalau udah temu nih, ya, kalau udah ketemu, "Oh, saya ternyata di bidang musik, saya ternyata di Oke. bidang public speaking nih," atau apa gitu ya. Mhm. Kalian jangan sampai sungkan untuk belajar pada satu hal tersebut, gitu. Mhm. Misalnya di bidang videografi gitu ya, jangan sampai kalian nggak meluangkan waktu, nggak meluangkan tenaga dan uang untuk belajar spesifik di bidang tersebut. Kalau misalnya Oh. kalian udah ada satu bidang yang kalian kuasai, jangan lupa untuk menguasai sampai dalam akarnya gitu, Oke, jadi Oh. nggak nggak setengah-setengah. setengah-setengah. Heeh, bener. Jadi lebih baik kalian cuma bisa satu bidang, tapi Mhm. bener-bener superior, Mhm. bener-bener tahu sampai akar-akarnya, Mhm. bener-bener cuma kalian doang yang bisa di bidang tersebut, Oke. daripada kalian bisa semua bidang, Tapi kalian palu setengah-setengah. gada, Oh, Oh. palu palu butuh gada. gada, Heeh. tapi setengah-setengah semua. Heeh Nggak ada heeh. yang bener-bener itu loh ciri khas kalian, itu Oh. loh diri kalian sebenarnya, nggak ada yang bener-bener gitu, itu bakal percuma aja gitu. Oh, ya bener sih. Iya, Iya karena ya. pada dasarnya kita itu hidup beragam-ragam kan, kita itu Betul. hidup Mhm. pada divisinya masing-masing. Mhm. Iya. Ya kuasailah satu divisi yang emang menurut kalian itu kalian bisa dan Mhm. sesuai dengan potensi yang kalian punya gitu. Oke. Itu yang pertama kalian harus lakukan. Heeh Menemukan heeh. potensi diri kalian, skill Iya. kalian itu di bidang apa Heeh, gitu. dan juga mendalami dong pastinya. Mendalaminya Heeh. juga. Nggak cuma dari cuma waktu, biaya, Iya, terus juga pastinya kesempatan yang mhm, biasa kayak kamu tadi bilang konsumsi setiap hari gitu iya kan, kayak yang bener, ditonton, mungkin apa yang dipelajari itu selalu emang harus yang mendaging langsung gitu iya ya? bener. Heeh, jangan setengah-setengah Toh sekarang gitu. belajar juga gampang kan, ya. Bener, ada Platform untuk belajar juga banyak banyak. banget Mhm. Kita gitu. kalau misalnya nggak bisa tanya ChatGPT, kalau Mhm, misalnya belajar di YouTube juga banyak asal banyak. kita tahu keyword-nya apa. Nah itu Iya, dia, kalau kita nggak tahu diri kita itu siapa, heeh. keyword itu kita nggak tahu, gitu. Oh, Kita mau kata nyari kuncinya apa ya? di Heeh. YouTube yang bisa kita konsumsi untuk menjadi hal positif, kita nggak Mhm, bakal tahu kalau kita nggak tahu diri kita itu sebagai apa, diri mhm kita itu mhm. siapa, gitu. Berarti Oke. ngerti potensi itu memang sepenting itu. Sepenting itu, Kak. Betul, oke. Benar. Mhm. Karena kalau kita sadari banyaknya mungkin alumni-alumni mahasiswa yang Mmm. tidak memiliki pekerjaan, itu Mhm tidak sepenuhnya karena pekerjaannya yang nggak ada, mhm. tapi Tapi potensinya yang mungkin belum sesuai dengan divisi oke. yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha tersebut. Itu juga banyak Oh. terjadi. Heeh heeh. Jadi kita Sering harus sering. pinter-pinter nih menempatkan posisi, pinter-pinter nyari marketnya, kira-kira kita itu potensialnya di bidang apa, Oh, gitu. Mhm, tapi keren. biasanya nih Kak ya, Mas ya, Iya, yang membuat apa yang namanya, sulit itu cari potensinya. Kadang mhm. Mhm. apalagi kalau kita sukanya ikut-ikutan. Nah itu kan Heeh. misalkan lagi ngetren, Ya skill udah yang kayak FOMO lah ya, gini, itu Gen FOMO Z banget sih emang ya Mhm. kan? kayak gitu. Heeh. Mungkin bisa, dikasih pesan atau mungkin statement lagi Heeh, gimana sih closing buat statement nih iya, mungkin buat ya? kita tuh Iya, nggak kayak gitu lagi gitu loh. Soalnya kan Mhm tadi potensi kan bener-bener penting. Kalau mhm. kita cuma ngikutin tren aja, Iya, kan mhm. berarti kita kan nggak bener-bener mempelajarinya gitu loh. mhm, bener Benar, nih. jadi emang banyak ya anak-anak muda Mhm. zaman sekarang itu FOMO, misalnya lagi bagus di bidang ini dia ikut-ikutan, lagi Mhm. bagus main Heeh. pedal dia main pedal, Nah, Iya, lagi bagus main bola orang main heeh, bola segala betul. macam. Kalau misalnya kalian bener-bener dari nol, mhm nggak tahu potensi kalian itu di mana, mhm. coba dah lihat latar belakang kalian terlebih dahulu. Oke. Latar belakang dari mungkin keluarga kalian Heeh. atau basic dari lingkungan kalian Mmm. minimal. Basic, Di situ oke. apa yang menurut kalian membuat kalian itu bahagia, Mhm membuat kalian paling bisa mengeluarkan ide positif di situ, mhm. kira-kira di bidang apa? Seperti itu. Dan Oke bidang apa yang mungkin dari hal yang kalian sedih tersebut bisa berdampak besar pada kemudian hari nanti, entah di oke. Mhm. keluarga, lingkungan, maupun bangsa dan negara, seperti Heeh, tak itu. lupa juga diri sendiri kita ya, Iya, pasti itu pasti sih, bener, heeh, bener banget. gitu. Karena pada dasarnya kalau bukan kita, siapa? Gitu. Mmm. Heeh, ya bener ya juga ya, ya Betul, Buk ya. betul. Bener, itu Apapun tadi hal besar di dunia ini itu selalu dimulai dari diri kita sendiri, heeh, betul gitu, banget, gitu. pasti. Dan juga jangan lupa bikin konten kalau misalnya udah nemuin potensi tersebut. Mhm Ah. Karena konten itu adalah bagaimana cara kalian mengeksplorasi diri kalian dan memperkenalkan diri kalian secara luas mhm. dengan media yang masif digunakan oleh masyarakat pada saat ini, seperti Oke, itu. Betul, betul. iya
Yes, ini emang kreator banget ya. Iya, Oh, iya. udah memang kamu tepat banget milih orangnya, nggak salah. Aduh, iya dong Tepat Luk. sasaran. Mhm. Yoga, heeh. Terima kasih banyak ya Wah, atas sama-sama insight banget. banyak yang Saya juga udah sangat diberikan. berterima kasih udah dikasih Iya. kesempatan untuk yeping kalau anak Iya, muda. Pink ya, heeh. Tapi YP-nya nggak cuma Iya, YP, nggak cuma Iping yang sekedar berkelas ngomong. banget, Iya, heeh, ada gitu. ilmunya, bukan tong Hmm. kosong nyaring bunyinya. Heeh, bener loh. Jadi Gitu. kita terinspirasi banget ya kan Iya, betul. sama ini, apalagi sobat satu semua ya, sobat jenius. Bahkan tong Oke. kosong nyaring bunyinya, kalau dia di posisi yang benar, Heeh. bisa jadi musik yang bagus. Lah, Wah, Itu dia. itu dia, poinnya ya. betul. Closing statement yang so cool gitu. Betul. Oke, nggak terasa udah benar-benar harus ditutup ya ini kalau. Mhm. Oke, terima kasih untuk Kak Yoga atas Mhm. Ya, terima waktunya dan kasih. semua ilmunya. Mhm. Kita rasa sampai di sini aja episode Mhm. kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Mhm. Babe Babe bersama bersama Satu Satu Televisi. Televisi. See you, bye-bye. Bye.